Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini kawan, kita akan coba tes-tes ataupun mereview dari sebuah modul DC step down untuk penyisian sebuah handphone. Nah, di video kali ini kita akan coba mereview dari modul Quick Fast Charging yang berwarna biru ini. Nah, jadi modul fast charging ini selisih harganya itu tidak jauh. Oke, sekarang saya coba rapikan lagi untuk kakinya ya. Jadi kakinya ini sangat tidak rapi dan sangat berbahaya. Saya potong terlebih dahulu. Oke, sekarang kalau kita lihat ya, dari dua modul ini untuk elko-nya itu berbeda, cuman kapasitasnya sama. Untuk fisiknya saja yang berbeda. Kemudian untuk coil-nya itu ada yang kecil dan ada yang besar untuk coil induktornya. Terus kemudian untuk input DC-nya itu yang sebelah biru ada mempunyai dioda dan yang sebelah hitam warna atas itu tidak. Dia langsung saja. Kalau yang di bawah itu ada di dioda, kemudian masuk ke fuse, baru masuk ke IC. Nah, kalau untuk IC outputnya, dioda outputnya itu sama, ada dengan tipe yang sama juga. Nah, kalau kita perhatikan secara detail, ini hampir sistem kerjanya sama ya. Hampir mirip, cuman perbedaannya saja, satu ini dia mempunyai dioda, yang di atas tidak mempunyai dioda. Nah, demikian. Itu dioda apa? Yang tahu silakan ditulis di kolom komentar lah. Kemudian untuk IC-nya, kodenya itu dihapus. Jadi saya coba secara maksimal untuk lihat kedua dari modul ini IC-nya tidak ada, dihapus. Jadi saya coba browsing sederhana lah ya. Ya penasaran juga kan kita untuk apa sih sebenarnya benda ini kan. Saya lihat, saya cek. Tapi ya inilah hasil yang saya dapatkan, cuman tidak bisa kita jadikan patokan referensi ya. Cuman kira-kiranya seperti ini saja. Oke, tanpa berlama-lama kawan, langsung kita eksekusi saja untuk melakukan sebuah pengetesan. Tentunya harganya ini 15.700 ya. Saya lupa ngasihkan paparan harganya. Kemudian untuk datasheetnya sama juga dengan yang punya yang kemarin itu. Rank tegangan input kerjanya dari 6 sampai 32 volt. Kemudian daya outputnya juga sama. Ya, bisa kita lihatlah di ini saya dapatkan di toko yang saya beli ya. Nah, demikian, tidak ada jauh perbedaan. Sekarang kita lakukan pengetesan. Kita naikkan dulu modul yang berwarna hitam ini dan kita tes untuk modul yang berwarna biru ini. Sekarang coba saya colokkan USB doktor dulu, kemudian kita melihat tegangan input kerjanya. Di tegangan berapa dia akan menyala. Oke, kalau modul yang hitam kemarin itu di tegangan 9,9 volt ke atas. Tapi kalau modul yang biru ini di 5 volt, 1 dia sudah ada mengeluarkan tegangan. Ya, ini sangat berbeda dengan modul yang warna hitam yang kemarin. Entah saya lagi apes aja atau memang bagaimana ya. Jadi modul yang warna hitam itu saya cek nggak sesuai tegangan input kerjanya. Nah, coba kita cek sekali lagi ya untuk modul yang berwarna hitam ini. Memang tegangan rank input kerjanya itu berada di 9 volt. Tapi di deskripsinya itu berapa? 6 volt. Okelah, langsung kita berpindah ke modul warna biru saja. Oke, untuk di tegangan 5,1 tegangan inputnya, dia sudah bisa untuk menyalakan handphonenya. Tapi kalau kita lihat arus dari proses pengisiannya tidak ada. Ini hanya sebagai lambang indikator pengisian saja. Artinya tidak ada proses pengisian yang masuk ke dalam handphone ini. Ini ditandakan dengan arus dari power supply ataupun arus dari USB doktor ini tidak ada, 0. Nah, jadi input minimalnya itu coba saya naikkan tegangannya di 5 voltan ke atas. Kalau mau main amannya ya tetap di 6 volt. Kalau di 6 volt ya sudah pasti bekerja mengeluarkan tegangan output sebesar 5 volt. Nah, demikian ya. Oke, ini sesuai lah dengan deskripsi yang ada di ini di pelapak, kecuali yang modul warna hitam. Saya cek cuman ya mungkin itu modul rusak lah. Kita anggap aja begitu ya. Oke.
Oke, saya coba naikkan tegangannya. Jadi untuk mengaktifkan quick fast chargingnya dengan cara menaikkan tegangan langsung seperti ini, tercolok di handphone itu tidak bisa. Walaupun sampai di tegangan 20 volt sekalipun, dia tetap berubah. Jadi caranya harus kita cabut dulu USB dari handphone kita ini, kemudian kalian colokkan kembali. Maka dia akan langsung bisa mendetek apakah handphone kita support quick fast charging ataupun tidak. Nah, ini kan dia langsung. Kalau secara langsung direct kita naikkan tegangan, gak mau dia. Oke, sekarang kita akan cek tegangan minimal untuk mengaktifkan quick fast charging. Di tegangan berapa sih sebenarnya? Oke. Di tegangan 8,1 volt, misalnya kan baterai kita baterai 2S kita. Misalnya baterai 2S kita di tegangan 8 volt, itu nggak mau dia kawan. Jadi tegangan minimalnya itu di 8 volt ke atas. Sekarang saya coba gunakan tegangan di 9 volt. Apakah dia terbaca bisa men-trigger untuk quick fast charging? Oke, bisa kawan. Artinya minimal tegangan 9 volt. Ya tegangan amannya untuk men-trigger quick fast charging baru bisa berjalan. Walaupun ada memang tegangan rentangan di 8,5 itu dia mau. Cuman lebih aman untuk menggunakan di tegangan 9 volt. Itu pasti sudah bisa untuk men-trigger quick fast charging. Dengan catatan handphone kita harus sudah support quick fast charging. Oke, demikian ya. Kemudian untuk selanjutnya perbedaan laju arus. Ketika kita menggunakan tegangan 9 volt, maka arus yang ditariknya itu akan besar sekali. Itu sebesar 1,5 amperan atau 1570 mA. Ini menurut power supply ini dan juga USB dokter. Itu berada di 1,6 ampere. Ini berbeda terbalik ketika kita menggunakan tegangan input sebesar 24 volt, maka arus yang ditariknya itu akan kecil dari sumber listrik kita atau sumber baterai. Ini bisa kita perhatikan di tegangan 24 volt, arus yang ditariknya itu sekitar 560 mA. Kemudian, di quick fast chargingnya itu di 7,2 volt, arus yang berapa yang keluar? Di 2,2 ampere. Ini terbalik ya, berbanding terbalik. Nanti yang ahli listrik, ahli baterai bisa berkomentar ya lah di bawah. Oke, lanjut. Sekarang kita tes untuk USB modul charger yang hitam ini di tegangan 24 volt. Kalau kita lihat apakah ada perbedaannya dengan modul yang berwarna biru. Oke, kalau kita lihat, kalau saya merasakan sih juga nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan lah. Itu sama saja. Kalau kita lihat untuk arusnya pun beda-beda tipis juga. Di 600-an dan di 500-an mA juga ditariknya. Yang menjadi perbedaannya adalah ketika kita mencolokkan ini terbalik, polaritas terbalik. Ini kan bisa kita lihat ya. Ini saya tidak colok polaritas terbalik loh. Ini saya hanya menggambarkan saja. Kalau ini polaritas terbalik, yang modul hitam ini akan habis terbakar. Itu karena dia tidak mempunyai dioda. Nah, kalau yang modul berwarna biru ini di tegangan 26 volt, misalnya kalau terbalik, ini dia ada dioda pengamannya. Jadi biasanya yang akan dihantamnya yang pertama adalah dioda. Ketika kita memasukkan polaritas terbalik antara plus dan minus untuk tegangan input. Itu hanya situ saja perbedaannya. Di modul biru ini mempunyai dioda pelindung. Jadi biasanya diodanya ini akan pecah. Nah, demikian perbedaan dari modul warna hitam dan warna biru. Warna hitam dengan warna biru, ya betul. Ya malam sudah subuh kawan, jadi agak sedikit error saya mendabling suara. Sekarang proses pengisiannya sudah di 31% saat saya lakukan proses pembuatan video ini. Salam kreativitas tanpa batas. Saya Yoris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.